Saya pengajar praktik yang mendampingi Bu Ria. Perkenalkan nama saya dari PP Kota Depok, pengajar praktik Kota Depok. Asal tugasnya dari SMA 1 Kota Depok. Ya. Di sini saya ada yang pertama saya silaturahmi. Yang kedua tentunya ada perlu Bapak kepala sekolah. Mohon izin saya belum kenal nih kepala sekolahnya ini. Sebenarnya ini menindaklanjuti dari hasil ProKKR orientasi Pak. Yang dulu kan para kepala sekolah kan diundang untuk menyamakan persepsi, untuk membuat kesepakatan antara CGP dengan pihak kepala sekolah itu supaya ini Pak CGP-nya juga merasa nyaman, soalnya banyak kegiatan yang akan dilakukan gitu. Ya. Selama waktunya kan begitu panjang ya Pak ya, tentunya itu butuh dukungan support dari kepala sekolah, yayasan, teman sejawat gitu. Nah ini mohon izin kesepakatan itu nanti harus CGP harus Bapak kepala sekolah harus tahu apa saja isinya gitu ya Bu Ria. Tolong Bu Ria dibacakan itu. Jadi apa yang bisa kepala sekolah lakukan secara pembelajaran CGP dalam memberikan kepada sekolah. Yang pertama itu mendukung CGP dalam proses pelatihannya, kemudian memberikan izin ketika harus menyesuaikan jadwal dalam kegiatan sekolah, kemudian memberikan akses kepada CGP terkait dokumen yang dibutuhkan. Pokoknya selama CGP, selama ada kelas, selama ada kuliah ya, yang lain bisa kirim. Kalau dia mengajar tuh bisa diatur. Di sini saya kasih keluasan agar dia bisa selesai. Dan dalam grup penggerak kan nggak selamanya pagi ya Bu. Kadang siang, kadang malam juga ya. Kadang apa namanya? Sinkronis, asinkronis kan gitu. Gitu, kadang sinkronis, masalah. Di sini nggak masalah. Terima kasih Pak kalau memang sudah Bapak Dan benar kalau mendukung ya. Maaf Bapak ini surat tugas saya. Surat jalan saya takutnya jangan gelap kalau surat tugas. Saya tanda tangan di mana? Sini ya. Terima kasih Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Maria? Bu Ria, saya tadi kesini dalam perjalanan, alhamdulillah Allah mengizinkan itu lancar sekali, tidak ada hambatan yang biasanya macet itu, ini mah lancar jaya ini. Bu Ria sehat? Syukur alhamdulillah. Begini Bu Ria, terkait dengan kedatangan saya hari ini, jangan dianggap saya untuk mencari kesalahan atau mencari kekurangan ya. Perlu dicatat ini, saya di sini hanya sebagai pendamping pengajar praktik yang untuk mengkonfirmasi sejauh mana itu Bu Ria ketika membuat kegiatan-kegiatan aksi nyata itu apakah benar adanya dikerjakan di sekolah, dilakukan di sekolah. Nah, untuk 3 jam ke depan saya ingin mengajak Bu Ria dengan ya serius itu untuk diskusi membahas tentang modul 1.1 dan modul 1.2. Modul 1.1 apa Bu Ria? Mereview lagi Filosofi keajaran. Nah, apa saja yang dilakukan itu? Yang dilakukan itu mengubah paradigma terlebih dahulu ya Pak, tentang pendidikan itu apa. Kemudian bagaimana proses pembelajaran di kelas yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara seperti itu.
3 jam ke depan saya akan mengajak diskusi yang pertama terkait tantangan selama belajar daring, baik dengan fasilitator, instruktur, baik dengan mandiri dan secara online ya, gitu. Nah, yang kedua kita diskusi terhadap tindak lanjut ketika kita melaksanakan orientasi lokakarya orientasi yang sebulan yang lalu, tindak lanjutnya seperti apa, kemudian refleksi penerapan perubahan di kelas sesuai dengan KHD. Nah, kita lagi nanti kita diskusi bagaimana pembuatan portofolio digital. Kemudian kita lanjutkan diskusi peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Ingat waktu kita buat ketika lokakarya orientasi. Nah, mohon untuk file-filenya disiapkan. Kemudian terakhir adalah refleksi. Kegiatan hari ini kita mulai dari jam 9 sampai jam 12 tepat 3 jam. Jadi Bu Ria, sudah siapkah Bu Ria? Sudah. Alhamdulillah. Baik Bu Ria, ada yang ditanyakan sebelum kita mulai diskusi? Cukup Ibu. Untuk dokumen yang sudah dibuat mohon untuk disiapkan. Nah, selama pembelajaran 1 bulan kemarin Bu Ria dengan secara daring maupun online, apa saja yang menjadi kendala itu? Kendalanya itu ini Bu, berbenturan dengan kegiatan tambahan lain di sekolah. Gitu. Jadi karena kan di sekolah ini dia sampaikan lagi termasuk yang banyak kegiatannya ya Bu ya. Jadi biasanya itu suka berbarengan. Kemudian biasanya kegiatan pembelajaran daring itu ketika anak pulang sekolah, saya sebagai wali kelas kan harus mendampingi anak dulu baru pulang gitu. Jadi kendalanya sih hanya situ sih. Soalnya mungkin memang beberapa tugas yang kan kadang harus deadline pengerjaannya. Jadi manajemen waktunya juga harus diperhatikan. Tapi belum bisa. Kalau saya simpulkan, berarti belum bisa memanajemen waktu dengan baik ya. Jadi awalnya awalnya jadi masih harus beradaptasi gitu kan. Oh begini dong gini. Adaptasi manajemen waktu terkait dengan kegiatan yang modul-modul yang diberikan oleh ini fasilitator yang ada di LMS itu ya, betul. Yang harus dipahami dan harus dikerjakan tugasnya yang segera diupload itu. Betul. Oke. Gimana dukungan ya yang ada di ekosistem di sekolah ini, baik dari teman sejawat maupun kepala sekolah dan tentunya dengan yayasan juga, seperti apa dukungannya? Untuk kepala sekolah sendiri ini sangat mendukung ya. Jadi ini kan salah satu hal yang juga mendukung di mana sekolah kami sudah jadi sekolah merdeka. Jadi guru penggerak ini menjadi salah satu pilarnya untuk bagaimana bisa mengembangkan lagi di kurikulum merdeka ini. Jadi ada guru penggerak nanti yang akan membagikan ilmu-ilmunya kepada teman-teman pengibasan. Ya betul. Nah jadi ini sangat didukung oleh kepala sekolah. Kemudian dengan kebijakan-kebijakan kepala sekolah membuat beberapa kebijakan yang membuat saya lebih fleksibel dalam mengikuti kegiatan tambahan di sekolah seperti itu. Jadi jika berbarengan dengan CGP maka sekolah bisa lebih mengizinkan lagi gitu, karena memang CGP ini kan termasuk kegiatan yang agak lama ya Bu ya. Jadi memang kebijakan kepala sekolah sangat membantu. Baik Bu Ria, ini ya luar biasa ya, sudah mendapatkan lampu hijau. Jadi tidak bisa main-main ketika mengikuti kegiatan ini gitu loh. Nah, harapan yang sudah terwujud setelah pembelajaran 1 bulan apa Bu? Jadi harapan saya setelah belajar di CGP ini ya Bu, harapannya bisa mengaplikasikan ilmunya ke dalam pembelajaran saya. Jadi ketika sudah saya bisa aplikasikan, kemudian saya ingin bagikan dengan teman-teman. Jadi teman-teman juga teman-teman sejawat juga bisa saling tahu. Jadi yang tahu tuh bukan cuma CGP, tapi teman-teman yang gak ikut
CGP pun jadi akhirnya tertarik juga nih, oh jadi kalau misalnya bisa ikut CGP juga jadi tambah ilmunya, kemudian setelah itu bisa akhirnya bermanfaat bagi lingkungan di sekolah. Jadi dari yang kecil akhirnya bisa ke lingkungan yang lebih besar lagi. Luar biasa ya, harapannya Bu Ria ini mudah-mudahan selalu terwujud ya. Ya. Baik, sekarang kita lanjutin terkait dengan tindak lanjut pembelajaran Bu Ria ya. Tindak lanjut pembelajaran itu tentunya mengacu pada modul 1 dan modul 1.2 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dan apa Bu Ria? Yang 1.2? Nilai dan peran guru penggerak. Oke, nilai dan peran guru penggerak. Nah, berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Ibu Ria pelajari, perubahan apa yang sudah dikerjakan di ruang kelas? Ya, jadi dalam proses pembelajaran dengan mengubah paradigma saya tentang pendidikan yang harus menuntun tumbuh kembangnya murid, saya lebih menghargai proses pembelajaran. Jadi bukan hasil akhir yang dicapai, karena kan sebelumnya itu memang saya terlalu terburu-buru untuk mencapai KD yang ingin saya capai, Mengejar materi, kemudian melihat akhirnya oh berarti anak ini pinter gitu kan, karena dari hasilnya sudah bagus gitu kan hasilnya. Tapi sekarang belajar untuk lebih menghargai proses anak untuk tumbuh itu sendiri gitu. Kemudian lebih mengapresiasi apa yang sudah mereka capai, walaupun memang mungkin setiap anak standarnya beda-beda. Tapi ketika anak yang satu sudah mencapai standarnya, oh itu berarti standarnya, berarti kita tetap memberikan apresiasi gitu. Jadi tidak menyamaratakan semua anak. Kita memahami bahwa setiap anak itu ya punya potensi yang berbeda-beda gitu, dan punya kelebihan di bidangnya masing-masing. Terima kasih Ibu siapa? Ibu Tursi ngajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Berarti kenal dong sama Bu Ria? Kenal. Seberapa tahun sama Bu Ria? Kebetulan tahun masuknya sama, cuma beda berapa bulan. Saya di Januari, Bu Ria itu di April, selang 3 bulan. Jadi memang kayak masuknya bareng-bareng gitu. Jadi guru barunya juga lumayan dekat ya jedanya. Jadi kurang lebih kami sudah 6 tahun jalan ke 7 tahun. Berarti Ibu tahu kalau Bu Ria ikut sebagai guru penggerak? Tahu itu. Saya tanyakan ini, boleh dong saya pengen tahu ya kegiatan yang dilakukan Bu Ria selama menjadi guru penggerak. Yang Ibu lihat perubahan Bu Ria terhadap perubahan ya dengan teman sejawat seperti apa ya? Terutama sih mengenai kegiatan yang tengah beliau jalani ini, jadi kan memang banyak juga akhirnya informasi-informasi yang kami dapatkan, entah itu mengenai update tentang ini, mengenai kurikulum Merdeka, terutama kan kami juga baru menerapkannya di level 7 seperti itu. Jadi memang beberapa kali juga kami menjadi dibuat dalam kondisi melihat Bu Ria secara langsung ketika sedang praktik mengajar, sedang mengikuti kegiatan-kegiatan kelasnya seperti itu. Yang jelas ada perubahan ya? Ada perubahan, sangat-sangat banyak perubahan yang saya pribadi melihat Bu Ria lebih ulet, jadi lebih tekun, karena kan ternyata tugasnya sangat-sangat banyak ya Ibu. Jadi kami tuh melihat bahkan beliau bisa sampai sore, bisa sampai malam hanya untuk menyelesaikan tugas-tugasnya seperti itu. Luar biasa ya. Jadi memang ini juga menjadi salah satu referensi bagi kami. Ternyata memang kalau kita punya banyak beban tapi kita mampu dan bertanggung jawab terhadap beban tersebut, ya insya Allah semuanya akan selesai, akan tepat waktu seperti itu. Kalau luar biasa ini, punya teman yang sangat perhatian. Oke, terima kasih. Sudah ngisi instrumennya kan? Sudah Ibu. Iya. Terima kasih. Ibu siapa? Bu Tursi. Ibu Tursi, terima kasih sudah ikut nimbrung diskusi. Ya. Sukses selalu buat Bu Rista. Amin. Terima kasih. Baik Bu Ria, kita sudah di penghujung, sudah 3 jam diskusi. Coba kita merefleksi, Bu Ria merefleksi pembelajaran atau ide baru Bu Ria dapatkan setelah sesi pendampingan ini. Sebenarnya ini ya Bu,
dalam melaksanakan apa yang sudah dipelajari. Jadi yang sudah dipelajari bisa lebih konsisten untuk diterapkan di kelas gitu. Bu Ria mah luar biasa dalam mengikuti kegiatan daring, semua tugas dilaksanakan dengan tuntas dan tepat waktu ya. Mudah-mudahan ke depan juga konsisten seperti ini gitu. Dan jangan lupa itu selalu sering buka grup dan LMS-nya itu supaya tidak telat ya. Oke, kita sudah selesai 3 jam untuk berdiskusi. Silahkan selanjutnya kita melihat-lihat keliling ke kelas.